Kenapa strategi penghematan gagal? Masa sih bisa gagal? Kenapa perusahaan kita tetap di kebangkrutan meski udah berhemat? Siapa yang salah? Apa yang kurang yang belum kita lakukan? Tahun 2002, Profesor Paul Nutt menunjukkan bahwa lebih dari separuh kegagalan disebabkan oleh keputusan manajemen yang salah. Dari 400 kasus kegagalan strategi perusahaan yang ia teliti, hampir semua kegagalan berasal dari tindakan yang diambil oleh pembuat keputusan, bukan karena sial atau situasi kondisi. Ada 3 sebab utama manajemen salah mengambil keputusan. 1. Ingin cepat bertindak, sehingga terlalu cepat mengambil keputusan. 2. Memakai alasan yang aman dari tuduhan para pemegang saham, yaitu ini kehendak dari mayoritas pemegang saham, atau ini kehendak si bos sang konglomerat terpercaya. 3. Hanya menyiapkan 1 atau 2 pilihan strategi, sehingga tidak tepat dalam memakai sumber daya yang tersedia. Gabungan dari ketiga hal inilah yang membatasi manajemen perusahaan dalam mencari alternatif penyelamatan perusahaan. Lalu cari jalan keluar yang gampang, termasuk ketika menjalankan strategi penghematan. Cuma kurang dari 5% dari 400 manajemen gagal tadi, yang benar-benar mencari tujuan utama strategi dan punya beberapa cadangan strategi lain. Hanya kurang dari 25% yang punya pilihan yang inovatif. Dan mayoritas hanya menggunakan strategi berdasarkan pengalaman masa lalu. Warren Buffett, WB, pernah menelurkan sebuah istilah yaitu imperatif institusional. Yaitu ketika para manajer dari perusahaan lain melakukan sebuah tindakan, maka manajer di sebuah perusahaan akan merasa harus mengikutinya. Misalnya, kalau ada PHK massal di pabrik tekstil di sebuah daerah, maka para manajer perusahaan XYZ akan merasa harus ikut mem-PHK massal para buruhnya. Padahal belum tentu perusahaan XYZ harus mem-PHK buruhnya. Contoh lain, ketika hampir semua universitas terpaksa menggunakan video internet untuk mengajar karena COVID-19. Barulah para petinggi di kampus-kampus setuju untuk berinvestasi di pengajaran jarak jauh dan melatih para dosennya untuk melek IT. WB berkata, saya diajarkan bahwa manajer yang berpengalaman akan bersikap jujur, terus terang, cerdas, dan mampu membuat keputusan yang rasional. Namun ia menemukan bahwa rasionalitas manusia akan hilang ketika imperatif institusional sudah merasuki pikiran para manajer dan akan menyebabkan masalah serius dan berbahaya. Akibatnya adalah 1. Organisasi jadi resisten, menyangkal, dan menentang perubahan apapun yang datang. 2. Banyak kegiatan yang membuat semua orang sibuk dan semua dana tersedot habis. 3. Ide bisnis apapun yang diimpikan oleh sang pemimpin, pasti akan didukung oleh bawahannya dan dibenarkan dengan analisa yang disesuaikan dengan keinginan si pemimpin. Padahal mungkin ide bisnis itu dapat merusak dan meruntuhkan perusahaan. 4. Perusahaan yang sekelas dan sejenis akan saling meniru kesalahan secara tidak disadari. Buktinya mana? Matahari dan Ramayana masih mempertahankan model bisnis dan meniru keputusan bisnis Sears di Amerika yang sekarang telah bangkrut. Bila kedua perusahaan ini tidak dengan secepat mungkin dan sekuat tenaga mencari alternatif bisnisnya, maka mereka berdua pasti akan tenggelam dalam beberapa tahun. Presiden University pernah di ujung tanduk dan hampir ditutup karena sedikitnya mahasiswa yang masuk dikarenakan jauh dari pemukiman calon mahasiswa. Namun dengan langkah yang kreatif dengan membuat kelas internasional, merekrut mahasiswa asing dari Tiongkok dan ASEAN, membuat asrama, dan bekerja sama dengan industri di Jababeka untuk menyalurkan lulusannya. Maka Presiden University dapat memulihkan citranya dan bertahan menghadapi persaingan. Alibaba membuat Alipay ketika semua bank di Tiongkok tidak mau atau menunda masuk ke dalam pembayaran digital. Saat ini Alipay dipakai oleh 800 juta pemakai.
WeChat membuat bank yang tidak memiliki satupun kantor cabang, dan memiliki 700 juta nasabah yang memakai WePay. Kedua perusahaan ini masuk ke dalam bidang keuangan ketika bank tidak ada yang mau masuk ke dalam dunia pembayaran digital, karena terlalu nyaman dengan posisi mereka di pasar. Kembali ke apa yang dapat menggagalkan strategi penghematan, Hewlett Packard, pembuat printer dan komputer di tahun 2012 memecat 27.000 karyawan, 8% dari total karyawan, supaya dapat tetap bertahan. Biasanya pengurangan karyawan atau PHK massal akan ditanggapi positif oleh pasar finansial dan dapat meningkatkan harga saham dalam jangka pendek. Namun, Profesor Misra di tahun 1998 menunjukkan bahwa pemecatan 10% tenaga kerja hanya menurunkan 1,5% total biaya. Hanya separuh perusahaan ini yang naik labanya. Harga sahamnya naik dalam jangka waktu 3 tahun tapi lebih kecil kenaikannya dibandingkan yang tidak melakukan pemecatan. Kenapa efek positifnya tidak seimbang dengan jumlah pemecatan? Sewaktu tahun 1990 sampai tahun 1997 ada pemecatan massal di industri mobil Amerika yang dikarenakan karena kalah saing dengan mobil buatan Jepang. 2/3 perusahaan mobil meniadakan fungsi kerja yang salah, atau menawarkan pensiun dini kepada para pekerja yang tua meski amat produktif. Setelah PHK massal, karyawan yang tersisa terpaksa bekerja lebih untuk menggantikan orang yang dipecat. Padahal mereka tidak menguasai fungsi kerja tersebut. Akibatnya semangat kerja dan produktivitas jatuh. Pemecatan massal amat mengganggu transfer pengetahuan dan proses belajar dalam perusahaan, sehingga akan menurunkan kreativitas, menghambat munculnya produk baru, dan akhirnya membuat para pekerja yang hebat pergi dari perusahaan. Pekerja yang berkinerja tinggi dan punya kemampuan lebih, biasanya akan pergi dari perusahaan yang akan segera tenggelam. Hal ini diperparah oleh keputusan manajemen untuk menghemat segalanya, sehingga menunda perawatan mesin, meniadakan pelatihan, menunda produk baru, dan menghindari resiko apapun. Hal ini berujung pada turunnya kualitas, sales, keuntungan, dan nilai perusahaan. Inilah yang menyebabkan konsumen khawatir kalau mendengar akan adanya PHK massal. Semoga para pengusaha, manajer, supervisor yang telah menyimak bagian ketiga ini dapat mempertimbangkan ulang rencana PHK massal. Kalaupun terpaksa harus mem-PHK massal, lakukan hal berikut. 1. Buang tugas yang tidak penting. Bukan asal buang sejumlah karyawan. Cari tahu di mana uang Anda dihabiskan atau bocor, lalu buang tugas yang tidak bermanfaat untuk perusahaan. Kurangi hal-hal administratif. Bukan kurangi jumlah orangnya. Periksa ketergantungan tugas satu dengan yang lain sebelum membuang tugas itu. Cari tahu dan jaga kompetensi inti perusahaan Anda, misalnya. Kalau selama ini Anda menugaskan karyawan sales untuk membuat laporan penjualan dan riset pasar yang super lengkap termasuk dengan presentasi tiap minggu, tapi hanya untuk dibuang ke tumpukan arsip sampah, buang tugas itu. Ganti tugas dengan suruh sales Anda mengeksplorasi pasar yang baru, pasar online, konsumen lintas bidang, atau lintas daerah. 2. Alih daya atau kontrak kerja tugas kepada yang dapat lakukan dengan lebih murah. Misalnya Ukrida menggunakan jasa Bank Ina untuk menyalurkan gaji kepada para pegawainya. Daripada menggaji beberapa orang staf khusus untuk membagikan gaji setiap bulannya kepada ratusan pegawainya, Ukrida memilih bekerja sama dengan Bank Ina dengan pola kerjasama tertentu. 3. Rencanakan efisiensi jangka panjang. Jangan membabi buta menghemat semua pos pengeluaran yang dapat dihemat, misalnya perawatan, riset, iklan, pengembangan produk. Jangan berharap kosong bahwa lingkungan bisnis akan membaik dengan sendirinya tanpa usaha atau pengeluaran apapun. Teruslah mencari pekerja yang tepat bertumbuh dalam penjualan.
dan kembangkan kompetensi perusahaan. Misalnya Toyota terus melakukan pengembangan sumber daya manusianya, berinovasi mencari cara mengurangi bahan baku yang terbuang, meningkatkan kualitas untuk mengurangi perlunya retur barang cacat. 4. Komunikasikan keputusan perusahaan kepada karyawan. Datangi karyawan. Beritahu dengan gamblang apa yang sedang perusahaan Anda hadapi. Beritahu alasan PHK massal dan perjelas apa strategi perusahaan untuk keluar dari krisis ini. Jangan beri janji palsu namun berikan harapan yang masuk akal. Berikan kompensasi yang terbaik yang perusahaan dapat berikan. 5. Kembangkan karyawan yang masih bertahan. Cari bakat pemimpin baru. Latih dan kembangkan mereka menjadi pemimpin perusahaan masa depan. Biasanya karyawan yang bertahan atau tertinggal akan harus mengerjakan hal yang sebelumnya mereka tak pernah kerjakan. Perusahaan harus membuat pelatihan tambahan, deskripsi tugas, standar kerja, sistem penilaian, kompensasi, dan rencana pengembangan yang baru. 6. Buat pekerjaan yang bernilai tambah untuk perusahaan. Sebagai pengganti pemecatan, bila tidak ada pekerjaan lain yang dapat dikerjakan oleh karyawan yang hebat yang tertinggal, maka manajemen dapat menempatkan karyawan di luar perusahaan namun tetap dapat menguntungkan perusahaan. Misalnya karyawan dapat dipindahkan ke pabrik lain atau anak perusahaan lain, atau meminta karyawan menjadi rekanan pemasok bahan baku. Ketika Go Izweta menjadi CEO Coca-Cola di tahun 1980 untuk membereskan masalah yang merusak perusahaan selama 1970-an. Dia mengumpulkan 50 manajer teratas lalu berkata, "Beritahu saya, apa yang salah selama ini? Saya ingin tahu semuanya, dan begitu selesai, saya ingin loyalitas 100%. Kalau ada yang tidak senang, kami akan beri kompensasi yang baik, dan adios, selamat tinggal."